Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri ya, tan X sama dengan tan A ya, atau tan alfa. Kemudian kita harus tahu dulu ya konsep dasar tan ya, nilai-nilai tan di sudut-sudut istimewa. Yaitu ketika tan 0 derajat ya, kita ingat kembali materi yang kelas 10, nanti nilainya adalah 0. Tan 30 masih ingat, yaitu sepertiga akar 3. Kemudian 45 itu 1, tan 60 akar 3, dan tan 90 tidak ada ya, atau strip. Kemudian untuk sifat-sifat tan, nah ini ya, mengingatkan kembali, tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah ini ya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kuadran 3 dia di atasnya 180 atau 180 ditambah. Nah, ini ya. Ini maknanya lebih dari 180 sampai 270. Kemudian tan alfa ini seperti konsep di persamaan sin dan cos. Nilainya sama dengan tan alfa ketika ditambahkan kelipatan dari 360 atau menunjukkan berapa banyak putaran sudutnya, ya. Nah, ini yang sedikit berbeda dari persamaan sin dan cos adalah kalau kita perhatikan nomor 2 dan nomor 3 ini ya, serat A ditambah 180 atau 180 tambah A, kemudian A ditambah kelipatan 360. Ya, ini saya coret-coret di sebelah kanan. Yang pertama kita punya bentuk alfa tambah 180 derajat. Yang kedua kita bentuk alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Karena 360 derajat ini merupakan 180 dikali 2. Artinya kita punya bentuk K kali 360 derajat itu ya secara teori sama saja kelipatan dari 180. Ya kan? Karena kalau yang bentuk atas ini 180-nya sendiri itu sama dengan 1 ya kali 180. Berarti dari dua unsur ini ya secara umum dapat disimpulkan alfanya ya yang memenuhi adalah alfa ditambah kelipatan dari 180 ya. Nah, karena nomor 2 ini K-nya ya 1 ya, khusus yang nomor 2 K-nya 1, kalau yang nomor 3 360 ya juga kelipatan 180. Makanya untuk tan nilai yang memenuhi hanya satu bentuk saja, yaitu ketika kalian menemui bentuk tan X sama dengan tan alfa, maka X itu sama dengan alfa ditambah kelipatan dari 180. Ya, kalau yang sin dengan cos kan selalu menggunakan 360, tapi kalau tan cukup 180 saja. Nah, ini ya, rumus untuk kita menyelesaikan semua persamaan tan A sama dengan tan X ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Di sini ada tan X sama dengan tan 40. Oh ya udah, berarti yang ini sebagai alfa. Berarti kita langsung ke penyelesaian, yaitu penyelesaiannya nanti X sama dengan alfa, berarti 40 derajat, ditambah kelipatan dari ya 180 derajat ya. Hati-hati, kita harus ingat K ini bulat ya. Bulat itu artinya boleh yang positif, boleh yang negatif, boleh 0 ya. Jadi tidak mulai dari 1 ya. Tapi biasanya kita menyelesaikan dengan batasnya karena di sini dari 0, berarti K-nya di sini otomatis mulai dari 0 ya. Yang pertama, kalau K-nya 0 ya, kalau bentuk yang ini K-nya kita ganti 0, berarti yang belakang ini nilainya 0, nggak ngefek ya, berarti X-nya sama dengan 40. Kemudian, kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti ya 40 tambah 180, yaitu X sama dengan 220. Ya, secara teori 220 itu memenuhi bentuk ini ya, tapi karena
yang kita butuhkan adalah di antara 0 sampai dengan 180, berarti yang 220 ini sudah tidak memenuhi. Ya, jadi tergantung batasnya. Kalau batasnya sampai 360, maka baru memenuhi. Ya. Nah, berarti kalau K-nya 2 dan seterusnya, otomatis nilainya lebih besar dari 180. Sehingga penyelesaiannya untuk soal nomor yang satu adanya satu saja, yaitu nanti HP-nya hanya 40 derajat. Nah, itu. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini belum berbentuk tan ya. Berarti angka 1 harus kita ubah dalam bentuk tan dulu. Berarti nanti kita penyelesaiannya adalah tan 3x sama dengan tan sesuatu. Nah, ya. Kita ingat kembali rumus yang di atas ini. Tan yang nilainya 1 ini ya. Ini 1 berarti adalah 45 derajat. Oh iya, berarti angka 1 bisa kita ganti sebagai tan 45 derajat. Kemudian kita selesaikan dengan rumus yang tadi. Kalau di sininya X, ya yang kiri X juga. Begitupun kalau di soal menggunakan 3X, maka ya yang kiri 3X juga. Ya, 3X sama dengan alfa ya. Ini sebagai alfa 45 derajat ditambah K ya kali 180 derajat. Berarti untuk nilai X ya kita bisa membaginya dengan 3 ya, biar yang sebelah kiri hanya X saja. Itu nanti kita peroleh X sama dengan 45 derajat bagi 3 di 15 derajat ditambah 180 ya bagi 3, berarti 60 derajat. Oke, sekarang kita punya bentuk yang sudah seperti ini. Tentu ya, kalau kalian cek nanti karena di sini batasnya sampai 360, berarti untuk K0 ya, nanti X-nya adalah 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, berarti sama dengan ya 1 tambah 60 tambah 15, 75 derajat ya. Untuk K2, K3, K4 dan seterusnya. Nah, kita hanya sampai mencari batas akhirnya saja ya nilai K, karena untuk soal nomor 2 ini penyelesaiannya kayaknya cukup banyak. Yaitu kalau K-nya misalkan kita ambil yang cukup besar, misalkan 6 ya. Kalau K-nya 6, itu 6 kali 60 sudah 360, tambahkan 15, berarti nanti di luar batas yang disoal ya. Berarti 6 itu sudah tidak memenuhi. Bagaimana kalau 5? 5 itu 5 kali 60 masih 300 ditambah 15 ya, masih di antara batas ini. Oh, berarti nanti K yang memenuhi untuk soal nomor 2 adalah K-nya 0, 1, 2, 3 sampai 5 ya, 4, 5. Berarti nilai X-nya gimana? Ya, kalau kalian perhatikan ini kan nambah kelipatan 60. Berarti nanti nilai X yang memenuhi ya atau himpunan penyelesaiannya sekalian ya. Tadi ya 15 nambah 65 75 nambah 60 ya. Nambah 60 lagi 135, nambah 60 lagi 195 ya, nambah 60 lagi. Berarti 255 nambah 60 lagi, berarti kita peroleh 315. Nah, berarti ini ya kalau mau langsung menggunakan HP, himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 ya, himpunan itu berarti hanya diberi tambahan kurung kurawal. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 nilai X yang memenuhi ada 6 macam ya, yang semuanya memenuhi bentuk yang nomor 2. Kemudian untuk soal terakhir atau nomor 3 ya, mungkin yang membuat kalian pusing adalah nah di sini ya. Yang kiri tan, yang kanan kok menggunakan kotan ya. Berarti kot di sini harus kita ubah dalam bentuk tan ya. Ingat kembali sifat trigonometri di kelas 10 ya. Bahwasanya nanti kot X ya itu senilai dengan tan 90 derajat dikurangi X ya, seperti itu. Berarti nanti untuk yang kanan ini harus kita ubah dalam bentuk tan dalam kurung 90 derajat
min X. Berarti bentuk ini ya bisa kita hitung di sini. Nanti menjadi tan 2X plus 30. Ya, ini derajatnya tidak usah kita tulis biar efektif ya. Sama dengan tan 90 min X. Oke, kita gunakan konsep yang tadi, yaitu ketika di sini ada alfa, ya, yang kanan kita anggap sebagai alfa. Ini tan X ya, ini yang kiri 2X plus 30. Berarti kalau di sini menggunakan X, kalau X ya tetap X. Berarti kalau yang kiri 2X plus 30, ya nanti penyelesaiannya pun tetap 2X plus 30 sama dengan alfa. Oh, berarti 90 min X ditambah kelipatan dari 180 derajat. Ya, kemudian kita bisa menyederhanakan dengan mengubah posisinya ini ya, pindahkan X-nya ke sebelah kiri, nanti bilangan ke kanan. Berarti nanti di sini kita peroleh min X pindahkan ke kiri jadi plus X, 2X plus X kita peroleh 3X. Sama dengan 30-nya pindah ke kanan jadi min, berarti nanti 90 min 30, 60. Ditambah ya, yang kelipatan 180 berarti tetap. Kemudian kita hitung di sini, karena di sini ada 3X, berarti kita bagi dengan 3 agar kita peroleh X sama dengan 60-nya berarti tinggal 20 ditambah kelipatan dari 60 derajat. Ya, jadi inti materi trigonometri persamaan tan X sama dengan tan A adalah seperti ini. Kita harus mengubah dalam bentuk X sama dengan. Ya, kalau sudah seperti itu ya tinggal dimasukkan nilai K-nya. Ya, K-nya biasanya kita mulai dari 0 tergantung yang diketahui di sini. Ya, berarti K-nya 0, berarti kita peroleh X-nya 20. Ya, kalau K-nya 1, berarti ya 60 tambah 20, 80. Kalau K-nya 2, ya, K-nya 2. Nah, berarti di sini. Berarti nanti X-nya kita peroleh 2 kali 60, 120 tambah 20. Berarti 140 derajat. Ya, kalau K-nya sampai 3, nanti sudah melebihi. Ya, karena di sini Pi berarti 180 derajat. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita temukan ini ya, 20, kemudian ada 80, ada 140, kita harus mengubah dalam bentuk pi ya. Berarti oke ya, saya tuliskan di sebelah atas. Ya, saya tuliskan di sini, ini sudah saya hapus yang tadi. Jadi X sama dengan ya, kalau mengubah dalam bentuk pi berarti ya 20-nya dibagi 180 kalikan pi ya. Yang 80 juga gitu, dibagi 180 kalikan pi. Begitupun untuk yang 140 ya, dengan 180 kalikan pi ya. 20 dengan 180 sama-sama bisa kita bagi dengan 20 ya. Berarti nanti ini 1/9 pi. Ya, ini bagi 20 juga, nanti kita peroleh 4 ya, per 9 pi. Kita bagi 20 di sini berarti 7/9 pi. Berarti nanti kesimpulan akhirnya untuk soal nomor 3 adalah himpunan penyelesaiannya adalah 1/9 pi ya, 4/9 pi, dan yang terakhir 7/9 pi. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara menjawab soal-soal persamaan tan X sama dengan tan alfa. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, ini ada 3 buah latihan soal untuk menguji pemahaman kamu terkait persamaan tan X sama dengan tan A ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Konsep dan cara perhitungan ya, prosedurnya sangat mirip dengan yang tadi. Jadi kalian bisa gunakan prosedur yang soal tadi untuk menyelesaikan 3 buah persamaan tan yang ini ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti bila ada kesulitan atau hal-hal yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa.